Kuy kuliner. Depok, Depok, oh Depok. Kota yang dijuluki kota belimbing ini menyimpan banyak hidden game kuliner yang menarik untuk dicoba sohib makan. Oki masih belum bosen nih buat ekspor makanan-makanan yang ada di kota Depok ini nih sohib makan. Penasaran kan makanan apa yang akan Oki coba untuk hari ini? Kuilah kita guys ngeng ke tempatnya. Konnichiwa sohib makan. Turun dulu ya. Ini ya tadi ketinggalan lah. Oh iya makasih ya. Konnichiwa sohib makan. Nah, selamat datang kembali di kuliner Kuy. Hari ini Oki menjadi chef Jepang nih sohib makan. Ya pasti kalau udah ngomongin chef Jepang, kita mencari makanan-makanan yang berhubungan dengan Jepang sohib makan. Sebentar. Oki tadi handphone tinggal. Pak, handphone saya tinggal di belakang ya? Oke. Coba ambilin Pak, boleh tolong? Oh ya, makasih Pak. Jadi, dari tadi Oki muter-muter di sini di pinggir jalan, sudah mencari nama restorannya ini. Keren banget nih sohib makan. Ini namanya sohib makan. Nakama Ban. Tuh. Jadi kayaknya ini makanan-makanan yang berbau Jepang sohib makan. Ya udah ini sohib makan. Daripada Oki pusing, mending kita cari Nakama Ban ini sohib makan. Kayaknya di depan sana ada atau di depan sini. Wih, sohib makan. Oki nemuin tempat jual roti Jepang yang juga nawarin baking class. Wah, kapan lagi ya kan makan roti khas Jepang sembari belajar cara buatnya. Selain itu, tempatnya juga punya desain yang minimalis dan sanitasinya terjaga. Wah, halo Mas, apa kabar Mas? Halo, kabar baik. Mas, ini Nakama Ban ya? Oh, bukan. Lebih tepatnya itu namanya Nakama Bun. Nakama Bun, oh bukan ban. Bukan ban. Kalau ban pahit beda. dimakan ya Mas Iya, ya? dia ngeglinding bulat gitu. Beda. Bisa aja Mas Dirga. Tahu aja nih. Mas, saya kan sebenarnya chef Jepang Mas. Saya hari ini tuh lagi liburan ke Indonesia. Tujuan saya ke sini adalah saya lihat di Instagram tadi katanya di sini ada baking class ya Mas ya. Oh iya betul. Jadi saya boleh ikutan baking class Mas? Oh boleh. Wah boleh juga nih saya makan. Oki akan mencoba baking classnya Mas ya. Baik. Sohib makan. Nakama Bun ini menyajikan berbagai variasi rasa roti yang bisa kalian nikmati sendiri atau bareng keluarga nih. Roti-roti di sini dijamin lembut dan tanpa pengawet. Dan rasanya pun gak kalah sama toko-toko roti umum yang sering kita jumpai. Saking banyak variannya, sampai bingung harus pilih yang mana nih sohib makan. Halo Mas. Arigato. Mas, saya mau baking class. Oke. Yang ngajarin saya yang mana orangnya ya Mas? Saya sendiri. Mas yang ngajarin? Perkenalkan, nama saya Ali. Mas Ali mau ngajarin saya? Boleh, silahkan duduk dulu. Nanti saya kasih penjelasan bagaimana cara membuat roti yang bagus dan benar sesuai dengan prosedur yang telah kita tentukan. Mas ngajarin saya. Ya sudahlah, kalau begitu. Saya tunggu. Saya duduk di mana ya Mas? Boleh, silahkan duduk di situ. Oh baik Mas, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu semua. Hari ini kita akan membuat roti Jepang. Nah, roti ini kenapa dinamakan roti Jepang? Karena rotinya itu bertekstur lembut dan memakai bahan-bahan yang berkualitas bagus. Langsung aja kita mulai untuk baking class hari ini. Cepetan Mas, ayo Mas. Boleh, kepada Mas Oki silahkan untuk berdiri di samping saya. Kita mulai baking class hari ini. Saya ke depan sini Mas. Wah, terima kasih. Ini apa pertama nih Mas? Kita mencampurkan semua bahannya. Jadi kita campurkan semua bahan menjadi satu. Saya ajarkan bagaimana cara membentuknya. Bentuknya, tapi ini kosong ya? Ya. Kosong ya? Berarti kita masukin dulu. Ya, oke. Untuk pertama kita masukin tepung dulu, boleh? Tepung dulu? Ya, tepung. Semuanya aja. Oh, semuanya? Maaf, ya. Dikasih tahu dong, Mas. Iya. Nanti kita sampai subuh kalau. sampai subuh, iya. Oke. Sekarang boleh masukkan bahan-bahan yang lain. Semuanya? Semuanya aja. Semuanya. Garam. Ini garam ya? Ya, itu garam. Nah, itu susu bubuk. Susu bubuk? Ya. Susu bubuk sohib makan. Ini pelembutnya. Pelembutnya? Ya. Oke, baik, sohib makan. Pelembutnya itu apa ya, Mas?
Itu dirahasiakan. Oh, Nanti kalau pengen tahu aja. ikut kelas biar tahu nanti Oh ya. iya, jadi masih dirahasiakan. Kalau pengen tahu ikut kelasnya ini apa nih, Mas? Gula pasir. Gula pasir. Gak ada pasirnya, Mas? Pasirnya masih di pantai. Oh, pantai. Oh ya udah. Oke, sekarang yang terakhir masukin ini raginya. Masukin raginya. Raginya dimasukin, ini ragi saya makan nih. Nah, ini kita aduknya pakai ini aja. Ya, tercampur ya. Biar saya aja bantuin Mas. Ini Masnya jadi diaduk dulu. Biar merata ya, Mas. Ya. Udah cukup? Oh, udah cukup. Sekarang kita masukin bahan yang lainnya. Nah, di sini ada butter, kuning telur, susu, es batu sama whipping cream. Dimasukin saya makan nih, tuh. Oke, udah masuk susunya. Terus apa lagi, Mas? Ini apa nih? Itu whipping cream. Whipping cream itu apa ya, Mas? Kalau boleh tahu saya. Whipping cream itu lemak yang paling bagus. Oh, lemak yang paling bagus. Nah, ini, Mas? Nah, itu butter sama kuning telur. Telur ayam saya makan. Oke, dimasukin semuanya, terus ini masukin ke sini juga. Oke, udah masuk. Es batu. Ya, es batu. Ini saya makan es batu supaya apa nih, Mas? Masukin es batu. Oke, es batu ini berfungsi agar adonan ini nggak cepat panas ketika kita mixing atau pengadukan. Jadi nggak cepat over mixing. Nah, kalau over mixing biasanya nanti adonan menjadi panas, itu akan cepat mengembang. Mengembang. Nah, jadi kalau misalkan proses saat mixing itu ada pengembangan, nanti ketika kita mau bentuk itu susah. Susah, jadi Agak supaya sulit. itu dikasih es supaya nggak gitu ya, Mas ya? Ya, agar lebih lama mixingnya. Terus diapain lagi nih, Mas? Nah, sekarang kita pengadukan. Pengadukan. Pakai mixer. Pakai mixer, oke. Nah, soy makan. Ini tadi adonan yang udah di mixer ya, Mas ya. Mas, sebelum kita buat lagi lanjut nih, pengen nanya nih, Mas. Bahan-bahan yang digunakan ini bahan-bahannya bahan-bahan premium atau gimana, Mas? Nah, terutama di tepung ya. Di Kalau tepung. misalkan kita pengen bikin roti yang bagus itu, tepungnya itu harus yang berkualitas tinggi, yang berkualitas bagus. Kalau bisa yang tanpa pemutih, biasanya dia menghasilkan roti yang bagus. Jadi tanpa pemutih itu udah menghasilkan roti yang bagus. Nah, kalau untuk kelembutannya itu dari mana, Mas? Biasanya kita kalau makan itu tuh kan roti lembut banget. Itu dari mana, Mas? Yang pertama, tahapan dari proses mixingnya. Jadi kalau misalkan udah over di awal, itu biasanya dia akan menyebabkan pengembangan di awal, nanti akan merusak tekstur di rotinya. Itu yang pertama. Yang keduanya, memakai kelembutan atau memakai bahan pelembut, cuman dengan sesuai takaran atau gramasi sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Sekarang kita potong aja. Ini biasanya kalau untuk roti manis itu standarnya dia di 50 gram. 50 gram. Ya. Berarti ada timbangnya nih, saya makan. Kita cobain dulu. 50. Wah, pas nih, Mas. Ya, siap. Hebat, langsung tuh saya makan. Jadi 50, ini 50. Ya, sekarang kita ngeronding ya. Ngeronding. Ngeronding itu membulatkan adonan. Bedanya ngeronding sama ngeronda apa, Mas? Ngeronda itu biasanya malam. Malam, kalau ngeronding pagi. Oke, kita ngeronding dulu karena pagi nih ya. Ya, saya ajarkan cara meronding. Meronding itu tangannya itu seperti huruf C, seperti huruf C saya makan tuh. Diputar. Oh, Diputar. gitu. Sampai bentuknya itu bulat, sempurna. Nah, bulatnya sampai sempurna. Oke, seperti ini. Wah, Oke, baik, saya ajarkan bagaimana gimana caranya. cara? Jadi tangannya seperti ini, ditahan, putar. Oke. Ini kalau di Jepang asli harusnya bisa. Harusnya bisa. Gara-gara saya ini malu ngeronda, Mas. Nah, oke. Nah, lumayan lah. Lumayan ya. Lumayan, Oke. Nah, dari sini kita resting dulu selama 10 menit. Resting itu apa, Mas? Resting itu mendiamkan adonan agar dia relax. Jadi ketika kita bentuk itu dia nggak stres. Oh, oke. Nah, karena di dalam adonan ini dia ada makhluk hidupnya yang namanya ragi. Ragi itu hidup, Mas? Iya, makhluk hidup. Jadi kalau misalkan raginya udah mati, dia nggak bisa berkembang, Mas. Oh, ini jadi pengetahuan kita yang baru nih, Mas. Ternyata ragi itu hidup. Kita lanjut ke pembentukan ya. Oke, tunggu pembentukan ya. Ini ada rolling pinnya. Jadi nanti tuh bentuknya kita gulung seperti ini. Oke, gulung dulu seperti ini. Nah, gulung. Ya, gulung aja. Sekali lagi. Gulung. Oke. Nah, sekarang posisinya seperti ini. Seperti ini. Sekarang di roll dari tengah ke depan. Dari roll ke depan. Dari tengah. Oh, dari tengah. Ya, ke depan. Ke depan. Oke, roll. Oh. Nah. Siap. Balik lagi ke belakang. Tuh. Oke. Saya kasih contoh dulu ya. Contoh dulu. Nih. Oh. Nah, dari sini hingga dibalik adonannya. Dibalik adonannya. Ditipiskan bawahnya. Di bawah, dibalik ya. Ya.
Ini tipiskan bawahnya. Ya, tipiskan. Jadi ini untuk proses penguncian agar ketika digulung dia nggak kebuka. Nggak kebuka. Oke. Caranya seperti ini. Ditarik Bawahnya. Sesuai makan tuh ditarik bawahnya. Oke. Sekarang digulung satu. Nah, sambil ditekan. Ya. Terus satu lagi. Oke. Satu lagi. Sampai dia habis. Nah, setelah ini baru kita simpan di cup. Simpan taruh di cup. Ya. Nah, dari sini kita nunggu dia ngembang kurang lebih 2 jam. 2 jam? Lama ya? 2 jam. Kita ngapain dulu 2 jam, Mas? Biasanya nanti kalau lagi proofing kita ada proses yang pertama diskusi, materi, pengenalan bahan, dan lain sebagainya. Boleh tahu nih, kenapa dia harus nunggu 2 jam, Mas? Jadi kan ada proses pengembangan lagi. Jadi si raginya itu makan gulanya itu nanti ada mendapatkan tekstur lembut tadi ya, Mas ya? Jadi nanti kalau misalkan bentuk terus bakar, itu akan bikin si rotinya itu bantet. Kayaknya susah buat ini, Mas, saya, Mas. Mozaru Sausage, ini dia yang Oki buat sama MAS tadi Soy makan nih. Bentukannya seperti ini. Bagus kan Soy makan? Terus di sini juga udah Oki ambil tadi juga. Ini ada blueberry cream cheese. Penasaran juga nih Japanese floss roll. Terus ada chicken teriyaki Soy makan sama ini nih double choco. Minumnya juga nih Soy makan teh tarik. Wah. Ini seru banget ya, ada yang manis, ada yang asin-asin. Kita cobain dulu, Oki penasaran sama buatan sendiri nih Soy makan. Mozaru Sausage. Jadi di sini toppingnya ada sosis. Kita cobain nih Soy makan. Kita buka dulu nih. Tepungnya itu harus benar-benar yang premium supaya mendapatkan tekstur yang lembut banget Soy makan. Sekarang coba kita yang manis-manis nih. Blueberry cream cheese. Jadi di sini kalau kita lihat ada ungu-ungu, nah itu blueberry-nya ya. Ada krimnya lumer banget di dalam. Krimnya ini cream cheese ya Soy makan, terus ada blueberry-nya di atas. Paduan yang luar biasa banget ya antara blueberry sama cream cheese-nya. Dia manis tapi nggak enak Soy makan. Di sini semuanya lembut banget Soy makan. Sekarang kita cobain chicken teriyaki. Jadi ini ada ayamnya, ini ayam teriyaki dilapisin sama roti. Kita cobain Soy makan. Wah. Teriyaki pakai roti enak ya, Sobat. Biasanya kalau teriyaki kan biasanya pakai nasi. Ternyata pakai roti juga enak. Double choco. Namanya double. Terus choco berarti ada 2 lapis coklat biasanya. Di luar coklat, di dalam coklat. Oh iya, saya makan benar nih. Di dalamnya juga ada coklat, di luarnya coklat. Makanya disebut double choco. Coklatnya premium banget. Mau asin, mau manis, semuanya enak. Sama satu lagi nih Soy makan, Japanese floss roll. Kita lihat ini Soy makan. Kayaknya ini abon. Abonnya enak banget. Oke, yakin banget mau pakai topping apa aja itu pasti enak karena dari bahan roti itu sendiri itu udah ngebuat makannya enak. Jadi rotinya enak, mau pakai topping apa aja the best. SEDEP, sedap. Nah, ini roti Jepang punya Nakama Bun. Tekstur lembutnya kayak lagi makan kapas. Ditambah lagi topping-toppingnya yang bervariasi, bikin gak bosan buat nyomotnya nih. TOPBGT lah pokoknya. The best banget. Semuanya di sini yang pecinta manis recommended banget untuk kalian datang ke sini Soy makan. Sebelum kita kasih rating buat Soy makan yang pengen nyobain makan roti di Nakama Bun, langsung aja datang ke alamat yang ada di bawah sini Soy makan. Dan menu bestseller yang menurut versi Oki Julian di sini adalah ini dia Soy makan. Blueberry cream cheese-nya
the best banget. Semua cream cheese-nya enak, terus blueberry-nya juga ngeblend sama cream cheese-nya, sama tekstur rotinya itu lembut banget. Dan berapa rating makan di Nakama Bun? Ratingnya adalah 10. Itu dia Soy Makan ya. Pokoknya kalian datang ke sini wajib banget nyobain rotinya, karena rotinya itu lembutnya, jarang banget Oki bisa menemukan roti dengan harga yang terjangkau dengan bahan premium, cuma ada di Nakama Bun. Dan Soy Makan hari ini masih spesial makanan-makanan Jepang, dan nanti Oki mungkin agak malam Oki mau muter-muter daerah sini, kita cari kulineran Jepang. Kira-kira kuliner Jepang apa lagi ya Soy Makan? Makanya jangan kemana-mana, tetap di Kuliner Kuy Kuy Kuy. Soy Makan, enak banget ya di Depok pakai baju begini, menandakan kalau Oki adalah chef Jepang yang asli. Tapi pertanyaannya ini, walaupun udah malam, kita dari tadi kesusahan cari makanan-makanan Jepang Soy Makan. Mungkin di depan sana kita cari lagi, mudah-mudahan ketemu ya. Let's go! Soy Makan. Soy Makan. Kalau dari aroma-aroma Oki mencium makanan-makanan Jepang di Soy Makan. Secara Oki adalah chef Jepang, sangat sensitif mencium aroma-aroma Jepang. Sepertinya di belakang ini makanan Jepang. Tapi kita tanya dulu Soy Makan, takut salah. Let's go. Meski sekilas tempat satu ini terlihat terpencil, tapi nyatanya pengunjungnya membludak di Soy Makan. Gak cuman itu, orderan melalui aplikasi online juga nih. Wah, nggak usah diragukan lagi, banyak banget. Jadi penasaran kan, seenak apa sih makanan Jepang di tempat satu ini? Kuy deh, langsung aja kita tanya-tanya. Mas, mau nanya, ini bener makanan Jepang, Mas? Betul sekali. Beneran? Tuh kan bener banget Soy Makan, kita cium aromanya udah aroma Jepang banget. Bisa saya bantu, Mas? Ada banget Pak yang bisa dibantu Pak. Iya. Dengan Pak siapa ini? Bapak Iwan. Pak Iwan, saya mau nanya nih Pak Iwan, ini bener makanan Jepang atau enggak? Betul, masakan Jepang. Akhirnya Soy Makan kita ketemu juga malam-malam. Nah betul banget Pak. Ini kalau boleh tahu nama tempatnya apa ini Pak? Ini namanya Tamagotchi Japanese Food. Tamagotchi Japanese Food. Tamagotchi, kenapa nggak Shinchan aja Pak? Kan Jepang juga tuh. Iya, kita ngambil namanya itu ya dari permainan Jepang itu, Oh, tahun 90-an. Iya, yang melihara-melihara itu ya, yang telur itu ya. Ya, betul. Nah, kenapa namanya Tamagotchi? Biar gampang diingat aja. Biar lebih gampang diingat nih Pak. Nah kira-kira ini kalau boleh tahu menu-menu yang Pak Iwan jual di sini itu terinspirasi dari mana tuh? Kalau kita terinspirasi ya sebenarnya masakan Jepang asli. Cuma udah kita mix gimana caranya biar bisa masuk ke lidah orang kita gitu. Menu apa yang cocok buat saya Pak? Kalau menu yang best sellernya sih chicken teriyaki. Chicken teriyaki. Chicken teriyaki. Wah boleh deh, pokoknya kita tungguin aja Pak. Menu-menu best seller saya tunggu ya Pak ya. Boleh. Terima kasih Pak Iwan. Sama-sama. Ini dia Tamagotchi, makanan Jepang nih ya. Mumpung banget ini ada ownernya langsung Pak Iwan. Ini boleh tahu nggak menu-menu yang di depan kita ini apa aja nih Pak Iwan? Kalau menu yang andalan kita sih ini best sellernya Mas. Ini best sellernya apa namanya Pak Iwan? Namanya chicken teriyaki. Chicken teriyaki. Boleh nggak saya langsung cobain? Boleh dicobain. Apa aja ini yang buat ini best seller, kenapa itu Pak? Best sellernya ini kita kan semuanya bahan-bahannya fresh nih Mas. Dari ayamnya sendiri, kita dari paha itu, dari paha utuh kita slice, baru kita slice tipis, baru kita pakai tepung sedikit, baru kita bikin di grill ya, sistemnya di grill ya. Nah ini saya boleh cobain dulu nggak Boleh. Mas? Saya cobain dulu. Dan yang paling utamanya lagi nih bumbu-bumbunya homemade semua Mas, bikinan sendiri, bumbu teriyakinya sendiri. Ini kan rempah-rempah ya. Ini enak banget, jadi rempah-rempahnya kerasa ya. Rasa semuanya. Dan beda banget ya kalau kita makan dari bumbu sama bahan-bahannya itu buatan sendiri, lebih fresh. Ini mayonya mayo apa ini bedanya? Kita mayonya bikin sendiri dan ini bikin beda dari yang lain ya.
makan bisa dilihat. Dari warnanya memang kelihatannya berbeda ya Pak ya. Dia lebih ke kuning-kuningnya. Premium banget. Ini the best banget nih Pak. Ini boleh tahu nih mayonya kenapa bisa rasanya kayak gini nih? Ya kita bikin pakai produk yang premium juga sih sebenarnya. Tapi memang udah ada racikan dari kita sendiri yang bikin beda itu pastinya. Nah sekarang saya pengen cobain ini apa nama Pak? Kalau ini beef teriyaki. Beef teriyaki ya, kita cobain. Dia pakai beefnya juga, dagingnya daging khas dalam. Oh khas dalam. Khas dalam. Dan bumbunya, sausnya juga sama ya, cuman bedanya ini beef. Saya cobain dulu ya Pak ya. Juicy banget, beefnya itu enak, empuk. Dan bumbunya sama, tapi memang tekstur sapinya enak, beda. Dia memang kita pakai dagingnya itu memang yang paling empuk lah di daging khas dalam itu. Nah ini apa ini Pak Kalau Iwan? ini tepung-tepungnya kita tempura udang. Tempura udang, sausnya? Sausnya ini ada kayak bumbu teriyaki juga buat cocolannya, dan ada juga dari kita pakai buncis ya. Jadi saya makan harus dicatat ya, makan di sini di Tamagotchi ini semua bumbu-bumbu bahan-bahan mayo itu semuanya fresh. Kenapa? Karena buatan sendiri. Saya pakai tangan aja boleh Pak ya? Siap. Saya makan nih sausnya. Kita cobain. Sausnya the best banget ya. Pokoknya sausnya itu yang ngebuat selera makan kita jadi bertambah Pak. Ya betul. Ini minumnya apa nih Pak? Kalau ini minumannya ini biasa es jeruk tapi yang murni ya jeruknya, jeruk pedas ini. Sama es dan es lemon tea itu Mas. Es lemon tea. Lemon tea-nya pun murni juga kita. Dan ini pun ada namanya Mas kita Mas. Ada namanya apa? Ya, kalau kita namanya restoran Tamagotchi masakan Jepang lidah Jawa. Masakan Jepang lidah Jawa. Jadi untuk orang-orang Indonesia yang punya lidah selera Indonesia, nyobain makanan Jepang di Tamagotchi udah pasti cocok ya. Betul banget. Yaudah saya makan dulu Pak Ya. Iwan. Terima kasih banyak Sama-sama dilanjut ya Mas. Ya, Pak Iwan. Ya. Enak banget saya makan. Sohi Makan, seperti kata ownernya, semua bahan-bahan yang mereka gunakan semuanya fresh dan dibuat sendiri. Kebayang dong nikmatnya gimana kalau dibuat sendiri dan nggak pakai bahan-bahan instan. Pastinya Oshi! Semua makanan Tamagotchi ini saya makan semuanya enak banget. Mana menu yang paling best seller menurut versi Oki si chef Jepang? Menurut Oki semuanya enak. Yang Oki takjub itu sama sausnya saya makan. Jadi memang saus makannya itu ngebuat selera makan kita itu makin bertambah karena memang sausnya premium banget. Menu favorit Oki Julian adalah chicken teriyakinya. Enak banget saya makan. Ayamnya itu juicy banget, memang dia bagian paha jadi semakin gurih banget saya makan. Warga Depok, Jakarta atau di luar kota yang penasaran banget sama menu-menu yang Oki cobain dimakan di Tamagotchi ini, kalian langsung aja datangin alamatnya di bawah sini saya makan. Seperti biasa, kita harus memberikan rating. Berapa rating makan di Tamagotchi? Ratingnya adalah 10. Hop! Benar-benar Oki nggak nyesel banget ya saya makan ya. Jauh-jauh datang ke Jakarta dan kita di Depok benar-benar disambut sama makanan Jepang dan semuanya enak-enak banget. Dan seperti biasa Soy Makan, buat Soy Makan yang pengen memberikan rekomendasi makanan-makanan enak, mau di Jakarta ataupun di luar kota, langsung aja DM ke Instagramnya kita di @kulinerbtv. Ya langsung aja, nanti kita siap-siap datang ke tempat kalian. Oke Soy Makan, berakhir sudah. Chef Jepang mencari makanan-makanan Jepang di area Depok. Dan semuanya the best banget. Sampai ketemu lagi di kuliner selanjutnya. Arigato. Selamat makan kembali. Kuliner kuy.